kontrak kayak gitu kali ya. Mungkin Identitas sih yang pasti. identitas ya. Belum lagi. Efektif sih kayaknya belum, soalnya pemerintah kayak kurang efektif buat menjalankan kartu itu sendiri. Kenapa? TKI yang legal kan terus masih banyak yang belum jelas gitu. TKI yang belum ada penjelasan identitas sampai akhirnya di sana mereka nggak dipeduliin segala macam. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri atau KTKLN merupakan kartu identitas TKI, berfungsi sebagai dokumen pemberangkatan TKI yang bekerja di luar negeri. KTKLN berbentuk smart card chip, mikroprosesor, contactless, dan menyimpan data digital TKI. Dapat diupdate dan dibaca oleh card reader. 36 item data yang ada di situ dengan menggunakan card reader, maka bisa kita baca siapa orang tuanya, di mana alamatnya, nomor telepon keluarganya, sidik jarinya, pemeriksaan kesehatannya di mana. Peraturan pemerintah tentang KTKLN. KTKLN dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/Men/10/2010 tentang pelaksanaan penempatan dan pelindungan TKI di luar negeri, serta memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.11/PJ/2010 tentang pembebasan fiskal luar negeri. Bukan saya udah berusaha untuk mendapatkan KTKLN di term 2, tetapi tetap ditolak. Ada petugas, dia masih muda, dia pakainya hitam putih, laki-laki, jalan sama saya dengan dalih pertama mau menguruskan bagasi yang langsung ke Dubai tadi loh. Nah, dia bilang gini, Mbak punya 2 juta nggak untuk KTKLN? Dengan dalih katanya saya harus dapat KTKLN untuk dapat boarding pass. Di lain pihak, dia menyarankan saya untuk memakai jasa calo supaya dapat KTKLN. Yang untungnya pada hari itu calo yang dia pikirkan itu udah nggak ada lagi di bandara. Pengurusan KTKLN itu ternyata bapak yang dia mungkin petugas security ya, dia punya tag name, saya lupa namanya siapa. Dia bilang saya bisa bikinkan KTKLN dengan 4,5 juta tadi. Saya pegawai di sini mbak, nggak mungkin lah saya nipu. Nah berarti kan dari sini kita tahu juga kan ternyata pegawainya sendiri mungkin dia juga oknum terlibat dalam percalonan KTK. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 4 berbunyi, pemerintah bersama pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri wajib memberikan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI ataupun TK. KTKLN dianggap sebagai skema baru pemerasan pemerintah terhadap TKI. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI. Seharusnya verifikasi dokumen pelayanan TKI di embarkasi bisa dihapuskan. Karena KTKLN dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan. Pada 23 Mei 2011, Surat Edaran Kepala BNP 2 TKI tidak lagi mencantumkan biaya pembinaan sebesar $15 dan pernyataan petugas BNP 2 TKI bahwa pembuatan KTKLN gratis. Namun pencalonan itu terjadi dan tetap saja TKI harus membayar sejumlah uang untuk pembuatan KTKLN. TKI menjadi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, TKI atau buruh migran menginginkan KTKLN dihapus. Sebagian masyarakat bisa saja menilai tujuan menghadirkan kartu tanda kerja luar negeri adalah upaya pemerintah yang layak diapresiasi. Namun apabila keberadaan KTKLN di lapangan justru memunculkan masalah baru, percaloan, pemerasan, penolakan keberangkatan, suap, dan lain-lain, maka niatan yang semula baik bisa berubah menjadi persoalan yang lebih besar dan semakin menambah daftar persoalan penanganan TKI. KTKLN tidak memiliki substansi manfaat dan hanya menjadi pintu masuk agar TKI membeli polis asuransi.
Sementara jika KTKLN berfungsi untuk memproses asuransi, ternyata TKI sudah memiliki kartu asuransi. Jika menjadi kartu identitas, TKI sudah memiliki paspor sebagai syarat uji kompetisi dan dokumen ke luar negeri. TKI memiliki KTP atau identitas di negara penempatan, serta TKI juga memiliki kartu visa kerja yang diakui dunia internasional. Lantas, mengapa KTKLN ini terus dipaksakan oleh pemerintah?